Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pertama-tama, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya, sehingga kita semua bisa hadir dalam ruang diskusi kali ini. Yang saya hormati Ibu Jatut Yoga Prameswari selaku dosen mata kuliah teori belajar dan bahasa, dan teman-teman R3F sekalian. Perkenalkan, saya Eka Rahmawati selaku moderator dan teman-teman saya yaitu Syafira Ramadanti, Hafidam Hutomo, Sulfa Ayuningrum, Dea Amalia, Iqbal Darul Fauzi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang hakikat belajar dan bahasa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hakikat belajar. Hakikat belajar adalah adanya perubahan pada diri pembelajar dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Jika tidak ada perubahan, maka belum bisa dikatakan sebagai belajar. Mungkin semua orang dapat mengalami proses belajar, namun tidak semua orang dapat belajar karena belajar bisa dikatakan sebagai proses dan belajar bisa dikatakan sebagai pengalaman. Pengertian belajar menurut para ahli. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Misal, yang pada awalnya seorang anak atau seorang siswa memiliki pribadi atau sikap yang kurang baik, tetapi karena belajar, dia menjadi lebih peka terhadap lingkungannya, dan itu dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik. Menurut Crow and Crow, belajar adalah diperolehnya kebiasaan, pengetahuan, atau sikap baru. Maksud dari Crow and Crow ini adalah misal yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, dan yang awalnya kita pemalas, sekarang menjadi lebih rajin belajar. Pada hakikat bahasa, bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan menggunakan tanda, bunyi, gestur yang berkaitan dengan tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Saya Iqbal akan menjelaskan teori pengertian bahasa dan menurut para ahli. Bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Secara harfiah, bahasa diartikan sebagai sarana yang dipakai oleh makhluk hidup untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan makhluk lain. Selain itu, terdapat beberapa definisi bahasa menurut para ahli. Yang pertama itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara terminologi mengartikan bahasa itu sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, mengidentifikasikan diri. Yang kedua tuh menurut Carol, bahasa adalah sebuah sistem berstruktural mengenai bunyi dan urutan bunyi bahasa yang sifatnya manasuka yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi antar individu oleh sekelompok manusia dan secara agak tuntas memberi nama kepada benda-benda, peristiwa-peristiwa, dan proses-proses dalam lingkungan hidup manusia. Selanjutnya tuh Sudaryono tuh. Bahasa adalah sarana komunikasi yang efektif walaupun tidak sempurna, sehingga ketidaksempurnaan bahasa sebagai sarana komunikasi menjadi salah satu sumber terjadinya kesalahpahaman. Yang selanjutnya tuh Saussure. Bahasa adalah objek dari semiologi. Yang selanjutnya tuh McCarthy. Bahasa adalah praktek yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Yang terakhir tuh William A. Haviland.
Nah, bahasa adalah suatu sistem yang digabungkan menurut aturan tertentu menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Asal-usul bahasa. Sebuah hipotesis yang didukung oleh Darwin 1809 sampai 1882 menyatakan bahwa bahasa hakikatnya lisan dan terjadi secara evolusi, yakni berawal dari pantomime mulut di mana alat-alat suara seperti lidah, pita suara, laring, hidung, vocal cord, dan sebagainya secara refleks berusaha meniru gerakan-gerakan tangan dan menimbulkan suara. Ciri-ciri bahasa. Yang pertama ada bahasa sebagai sistem. Maksudnya adalah bahasa itu tersusun secara teratur dan berpola gitu, memiliki makna. Contohnya bersistematis yaitu tersusun oleh polanya. Contohnya kata saya. Nah itu kan sistematis dan memiliki makna. Nah kalau katanya dirubah jadi yasa, nah itu kan tidak sistematis dan tidak memiliki makna. Selanjutnya ada bahasa sebagai lambang. Maksudnya adalah lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Contohnya bendera merah putih. Nah, kata merah di situ merupakan lambang yang artinya berani. Nah, kalau putih itu artinya suci gitu. Selanjutnya ada bahasa adalah bunyi. Nah, maksudnya adalah bunyi pada bahasa atau termasuk lambang bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, tidak termasuk bunyi bahasa. Contohnya kayak bunyi teriakan, bersin, batuk, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bahasa itu bermakna. Nah, bahasa itu adalah sistem lambang, maka dari itu lambang-lambang ini mengacu pada suatu konsep, ide atau pikiran. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna gitu. Contohnya kayak kuda. Nah, ini kan mengacu pada konsep binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Selanjutnya ada bahasa itu arbitrer. Arbitrer adalah sembarang, sewenang-wenang, mana suka, atau berubah-ubah gitu. Maksudnya adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang dengan konsep. Contohnya kayak tadi kuda yang disebut oleh orang. Nah itu kan kita tidak dapat menjelaskan kenapa itu disebut kuda gitu. Selanjutnya ada bahasa itu konvensional. Hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang itu untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Contohnya kayak kalau misalnya binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai yang secara arbitrer dilambangkan dengan bunyi kuda gitu, dengan nama kuda, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia semuanya harus mematuhinya, harus ngikutin gitu. Kalau enggak ya maka komunikasi akan terhambat. Nah itu maksudnya. Jadi maksudnya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Itu. Selanjutnya ada bahasa itu bersifat produktif. Nah, maksudnya adalah walaupun unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat dengan satuan bahasa yang jumlahnya tak terbatas. Jadi contohnya kayak bahasa-bahasa gaul gitu kayak galau, alay, lebay. Nah itu kata-kata itu contohnya. Selanjutnya ada bahasa itu unik. Nah
Unik artinya itu mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya, setiap bahasa mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya kayak bahasa Banjar berbeda sama bahasa Jawa gitu. Selanjutnya, bahasa itu universal. Artinya ada ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia karena bahasa itu berupa ujaran. Maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Nah, contohnya kayak kalau di Inggris itu kan I love you. Kalau di Jepang I shiteru gitu. Selanjutnya ada bahasa itu dinamis. Dikarenakan keterkaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan itu tidak tetap dan selalu berubah, maka bahasa itu juga ikut berubah menjadi tidak tetap. Karena itulah bahasa dikatakan sebagai dinamis. Contohnya download dengan upload berubah jadi unduh dan unggah gitu. Nah, yang terakhir ada bahasa itu bervariasi. Anggota suatu masyarakat beraneka ragam, seperti dari pendidikan, profesi, dan lain-lain. Oleh karena itu, latar belakang dan lingkungan yang berbeda, maka dari itu bahasa yang digunakan juga bervariasi atau beragam gitu. Contohnya kayak penyebutan kata sate sangat berbeda antara masyarakat Madura dengan masyarakat Banjar gitu. Maksudnya berbeda dialeknya gitu. Di sini saya ingin menjelaskan kesimpulan dari belajar bahasa. Belajar bahasa yaitu dambaan setiap orang untuk menaklukkan dunia. Saat ini bahasa sudah menjadi budaya yang perlu dilestarikan. Belajar bahasa berarti belajar mengolah diri, mengembangkan diri, dan membentuk diri menjadi pribadi yang mulia. Pembelajaran bahasa diharap dapat membantu siswa untuk mengidentifikasikan diri, budayanya, atau mengungkapkan pikiran dan perasaannya, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil yang didapat dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk proses diskusi akan kita lanjutkan pada ruang diskusi yang telah kita sepakati minggu lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.